Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fatimah Az-Zahra. Saya dari kelas 22B, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan membahas topik mengenai bermain dan perkembangan AUD yang terdiri atas hakikat bermain, karakteristik bermain, dan tahapan perkembangan bermain. Baik, kita masuk pada topik pertama, yaitu hakikat bermain. Jadi, hakikat bermain dan permainan anak usia dini. Parton dalam Dockett dan Flair memandang bahwa bermain adalah sebagai sarana sosialisasi. Diharapkan melalui bermain dapat memberi kesempatan anak untuk bereksplorasi, menemukan, mengapresiasikan perasaan, berekreasi, dan belajar secara menyenangkan. Ada beberapa teori yang menjelaskan arti serta nilai permainan, yaitu 1. Teori rekreasi yang dikembangkan oleh Skyler dan Nazarus, dua orang sarjana Jerman di antara tahun 1841 dan 1884. 2. Teori pemunggahan atau outlanding theory menurut sarjana Inggris Herbert Spencer. 3. Teori atafit sarjana Amerika Stanley Hall. 4. Teori biologis Carl Gross, sarjana Jerman, dikemukakan Hari Maria Melters juga digabung pada paham ini. 5. Teori psikologis dan 6. Teori fenomenologis. Selanjutnya, dari artikel luar, saya mengambil dari Justin Howard and Karen Chines yang mengungkapkan bahwa dasar-dasar sejarah bermain, terutama dari perspektif pendidikan dan psikologi, ini juga mengidentifikasi bagaimana berbagai ahli teori melihat nilai bermain untuk domain perkembangan yang berbeda. Alsep 2009, Nilai Bermain, London Continuum, Sejarah Drama dari Plato hingga Drama Etika, berguna dan dapat dibaca yang memberikan gambaran kronologis dari berbagai teori dan kontribusi mereka untuk bermain praktek. Oke, selanjutnya kita masuk pada topik kedua, yaitu karakteristik bermain. Bermain mempunyai karakteristik yang sangat esensial. Menurut Haggard 2010, karakteristik dari bermain yaitu bermain didorong oleh motivasi intrinsik, bermain itu bersifat aktif dan bebas dapat diikuti oleh siapa saja, bermain itu menyenangkan, dan bermain lebih berorientasi pada proses bukan hasil yang sesungguhnya. Maksudnya, fokus dalam bermain. Baik, selanjutnya. Tujuan bermain AUDES dengan klasifikasi dan jenis bermain. Perkembangan kemampuan fisik motorik melalui permainan tradisional bagi anak usia dini. Anak-anak sangat dekat dengan permainan dalam kehidupan sehari-hari. Permainan baik tradisional maupun modern selalu dilakukan anak-anak. Permainan yang dilakukan merupakan sesuatu yang dianggap wajib dilakukan sebagai sarana untuk perkembangan fisik motorik bagi anak usia dini. Metode penelitian deskripsi. Hasil penelitian secara tidak langsung, anak akan dirangsang kreativitas, ketangkasan, jiwa kepemimpinan, kecerdasan, dan keluasan wawasan melalui permainan tradisional. Para psikologi menilai bahwa sesungguhnya mainan tradisional mampu membentuk motorik anak baik kasar maupun halus. Selain itu, terdapat keterkaitan 3 jenis permainan tradisional, yaitu berupa 1. Permainan congklak, 2. Tempat tali, 3. Permainan kelereng. Dengan motorik anak bahwa kemampuan fisik motorik anak usia dini tidak akan berkembang tanpa adanya kematangan kontrol motorik. Dan motorik tersebut tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan gerakan anggota tubuh tanpa dengan latihan fisik. Bermain sebagai metode pembelajaran bagi anak usia dini. Setiap orang tua pasti selalu menantikan kehadiran buah hati. Kehadiran anak akan menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik, anak-anak harus memulai sejak usia dini, bahkan saat masih dalam rahim. Anak usia dini antara 4-6 tahun dikenal sebagai anak usia prasekolah adalah oleh para ahli menyebutnya sebagai masa keemasan karena akal pada masa ini meningkat 50%.
Metode penelitian deskripsi. Hasil penelitian. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan pada anak usia dini sebelum waktunya. Salah satunya adalah bermain, belajar sambil bermain, atau bermain sambil belajar. Dapat menjadi menyenangkan dan menghibur. Bagi anak-anak, bermain akan meningkatkan aspek fisik, mental, intelektual, dan spiritual anak. Mereka akan menemukan hal-hal baru yang belum pernah tahu sebelumnya. Bermain memiliki manfaat dan pengaruh bagi anak-anak. Di antaranya memperluas fisik atau tubuh melalui gerak otot, mengembangkan kepribadian, mengidentifikasi komunikasi dan sosial, bermain dengan benda-benda, dan juga sebagai memainkan peran. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap menguntungkan mereka karena pada dasarnya dunia adalah dunia usia anak-anak. Bermain sambil belajar, dan belajar melalui metode bermain. Meningkatkan keterampilan motorik anak usia dini melalui permainan tradisional. Bentuk permainan outdoor yaitu bentuk permainan yang dilakukan di luar ruangan atau lapangan terbuka, sedangkan permainan indoor bentuk permainan yang bisa dilakukan di dalam ruangan. Berdasarkan klarifikasi bentuk permainan yang dimainkan secara berkelompok dan permainan yang dimainkan secara individu, maka berikut beberapa permainan tradisional Jawa Barat diklarifikasi pada permainan outdoor dan permainan indoor. Berikut bentuk permainan tradisional outdoor. 1. Ucing sumput. 2. Boy-boyan. 3. Sodah. 4. Kelereng. 5. Jangkungan. 6. Spintorong. Berikut beberapa jenis permainan tradisional indoor. 1. Congklak. 2. Baklen. 3. Garudan. 4. Damdaman. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk menenangkan berlari itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Motorik halus adalah gerakan yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih, misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Kedua kemampuan tersebut sangat penting agar anak bisa berkembang dengan optimal. Implementation of Indonesian traditional games in early childhood education in 82 is Sungal District, Deli Serdang Regency. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis tari tradisional permainan Indonesia yang dimainkan di PAUD Al-Furqan, lembaga pendidikan yang bisa dimainkan oleh anak-anak, tempat belajar materi yang terkandung dalam permainan tradisional, dan nilai-nilai yang ditanamkan pada anak melalui permainan tradisional. Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang penelitian dengan melihat langsung pada fenomena. Pengumpulan data teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi, dokumen, dan teknik analisis, dan menggunakan Milens dan Berman, yaitu data reedukasi, tampilan data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian menemukan bahwa jenis-jenis permainan tradisional Indonesia yang dimainkan di lembaga PAUD ada permainan tali gratis, pelat pecah, dan enggrang. Bahan ajaran yang terdapat permainan tali gratis adalah fisik, motorik, bahasa ilmiah, dan sosial, sedangkan nilai yang ditanamkan pada anak melalui tali bebas adalah frame breaking game adalah fisik, motorik, bahasa sosial, matematika, dan ilmu, sedangkan memenuhi aturan ketangkasan dan kejujuran materi pembelajaran terdapat dalam permainan enggrang tempurung adalah fisik, motorik, bahan sosial, sains, dan matematika, sedangkan nilai-nilai yang ditanamkan pada anak-anak melalui game jangkungan cangkang ini adalah kerja keras, keuletan, kemandirian, saling menghargai, dan kejujuran. Terima kasih.